Pihak sebelah buka jalur Wonogiri langsung goyang. Mas, kalian kenal Rian Mahendra, Mas? Lapangan dari ujung Aceh sampai ujung Bali hangat semua sama gua, Mas. Sedikit banyak ya, walaupun ada orang yang nggak suka, tapi bakal banyak banget orang yang selama ini di Wonogiri maupun di mana-mana hidupnya ngerasa terbantu sama gua, ngerasa gua tolong, gua support PO apa aja ibaratnya selama ini. Kira-kira orang sono sayang lah, respect lah sama gua ibaratnya. Banyak orang yang selama ini udah gua bantu sampai sekarang ibaratnya. Kira-kira ngelihat sikap mereka yang kayak gitu, mereka respect nggak, Mas? Terus dunia transportasi, Mas, yang selama ini ngejagain gua kayak gini, ngegedein gua sampai saat ini, terus gua dihabisin, dibunuh karakternya, yang nggak sesuai sama yang mereka nggak sesuai sama Rian yang mereka kenal selama ini. Kira-kira mereka bakal diem nggak, Mas? Nggak bakal respect, Mas, karena mereka tahu Rian Mahendra nggak kayak gitu. Terus akhirnya siapa yang salah di sini? Kan jadi orang dia dapetin apa yang hasil dari apa yang mereka lakukan gitu, maksud gue. Agennya auto dikucilin di terminal Wonogiri, dari sepi, Mas, yang ngeramein siapa? Kartosuro dari kandang kambing, kandang sapi, yang ngeramein siapa? Di saat orang berlomba-lomba bikin garasi di luar, gue lebih memilih menghidupkan terminal. Biar orang-orang yang nyari makan di terminal pada hidup semua. Sampai akhirnya sekarang terminal Wonogiri rame. Kira-kira jasa gue, kehangatan gue, diingat gak sama mereka, Mas? Ambil aja langsung. Terus kira-kira abis itu ada orang ngejelek-jelekin gue, mitnah gue sampai kayak gitu. Terus kira-kira orang yang selama ini ngerasa hangat sama gue, deket sama gue, sayang sama gue, terima gak mereka, Mas? Musola yang bangun gua, kita lah bahasa, karena dananya kan dari Pak Haji Arianto, cuma kan gua yang ngajuin proposalnya, gua yang mantau, gua yang bikin lah ibarat. Masjid di terminal terminal Wonogiri itu yang bangun kita. Kok bisa gitu? Dia pengen memulai sesuatu langkah yang baik dan sakral, tapi dimulai dengan cara yang buruk. Iya kan? Terus yang mau disalahin siapa? Netizen gua yang ngehujat mereka, atau gua emang gua pernah nyuruh netizen gua? Enggak, ini selalu netizen gua malah disalahin. Kan orang komen berdasarkan apa yang mereka lihat. Iya kan? Maksudnya jelas lah, Mas, udah pasti ITE-nya masuk, pencemaran nama baiknya masuk, pasal fitnahnya masuk, belum perdatanya, pastilah. Karena gue bener-bener nggak ngelakuin apa yang mereka tuduhkan. Gue demi Allah, Mas, orang Islam kalau lu tahu hukum qasam itu udah sumpah mati. Satu hal yang mereka tuduhkan yang gue lakukan, selain itu nggak ada. Cuman satu aja yang mereka tuduhkan yang memang bener-bener gue lakuin. Gue mengabaikan somasi mereka 2 kali. Itu bener, gue lakuin memang. Tapi yang lain enggak. Sampai di bawah-bawah nama Mas Rian nggak ada lah. Bukannya mereka udah tahu dari awal? Kan mereka tahu. Orang sampai sekarang aja masih di mereka tuh aja. Aneh kan? Nah, makanya kan blunder sendiri. Bukti chattingan, penyerahan akte segala macam, RUPS kan ada semua sudah. Akhirnya apa? Mereka kan ngelontarin kata-kata yang akhirnya mereka mungkin nggak sadar, Mas. Mereka tuh cuma pengen nambahin bumbu kejelekan gua atau mungkin apa. Yang padahal mereka sendiri udah nerima dan mengetahui, tapi dianggap itu kejelekan. Karena apa? Bisa jadi dampak buruk ke gua. Mereka nggak sadar kalau itu akan jadi tagline. Begitu itu jadi tagline, jadi rame, ya kan? Akhirnya mereka nyesel sendiri. Ya enggak? 2,2 M itu apa, Mas? Ntar kalau gua dapat gua kabarin, Mas. Bener kan? Masa itu belum dapat. Kan akhirnya jadi ngeblunder sendiri. Mereka bikin pernyataan yang mereka entah lupa atau emang nggak tahu bahwa bukti-bukti chattingnya, bukti-bukti tindakannya itu kan ada semua sudah. Terus gue kan ngekonternya enak, Mas. Lu bilang nggak tahu,
pakai kata ternyata Rian Mahendra nggak ada dalam akte PT. Gue tinggal nunjukin aja. Nih, nggak perlu ngomong. Tapi kan itu substansi mas. Jadi gue nggak bahas hal itu di sini karena itu hubungannya sama penyidikan antar polisi. Bahkan pengumuman RUPS saja udah pernah ada di media. Kan aneh, makanya udahlah. Duniawi mas, gelap mata sama duit, nggak tahu lah. Gue nggak pengen nuduh orang. Apakah mereka didorong oleh kelompok yang dulu nggak suka? Nggak ada. Kalau emang mereka militan HR mas, mereka nggak akan ngehujat gue. Kalau mereka militan MTI, mereka nggak akan ngehujat HR. Nggak akan. Jadi yang apa namanya, yang ngehujat ngaku-ngaku mania HR berarti dia bukan mania HR. Orang yang sayang sama Pak Haji pasti sayang sama gue. Orang yang sayang sama gue pasti sayang sama Pak Haji. Dikit amat. Tetap Ganjar Pranowo. Hidup Mas Ganjar. Bahasa yang lain aja. Yang penting gue nggak nyebut nama. Aman. Mas, kopinya ambil sendiri ya, Dek. Kamu dari tadi anteng banget sih. Aku jadi terpesona loh. Lagi nungguin ini Pak. Nomor berapa nih kira-kira nomor caleg kita? Nomor caleg apa Mas? Udah siap-siap ini. Pendapat habis dibaca. Gue nggak nonton, orang gue konferensi pers. Sekarang Wonogiri pasarnya dari dulu, bukan sekarang. Lu orang Wonogiri bukan sih? Dari dulu Wonogiri masih dipegang Agra sampai sekarang, tuan rumahnya. Oh siap mas. Alina mending lu dukung Nur Hadi Aldo mas Dildo. Gue udah ngalu hadir siap. Lalu samping tembok nunggu ada yang nawarin kopi deh. Nunggu live samping tembok siapa? Dek kopinya loh. Kamu suka kopi nggak? Kenapa? Kamu ngikutin aku dari sejak kapan? Gila gue lagi terpesona sama orang. Ini ada orang yang kalau gue putihan dikit gue gantengnya kayak dia. Nih gue tunjukin orangnya. Asli gue dari tadi seneng ngeliatin dia. Ada rere-nya gitu deh. Yang korban ada berapa perusahaan mas? Korban apaan? Saya Ken mas. Oh Ken siap. Kenzo kayak iya makanya gue dari tadi sedang banget liatin dia. Jam buru-buru pulang kamu ya? Kamu ngikutin aku dari kapan? Udah lama. Apa yang kamu suka dari aku? Kenapa kamu senang ngikutin aku deh gitu bahasanya? Kayak gue orang paling absurd deh, nggak jelas. Lu lihat aja dari dulu pengusaha dari ujung Aceh yang paling absurd kayaknya gue doang. Iya kan? Yang lain kan pasti pada style pejabat semua mas. Mas Ani, Mas Antoni, wah. Antoni tuh gilanya kalau lagi kumpul sama kita doang aja pakai celana pendek kemana-mana gitu. Gila dia. Tapi kalau sama di depan publik dia enggak. Jaga prestis. Kayaknya iya kan? Pengusaha dari ujung Aceh ke ujung Bali, yang paling absurd kan gua doang. Acara Famgate tanggal 13 Januari kita Famgate perdana ke Anyer. Aku WA kirim undangan nomor Mas Rian ganti ya. Kan nomorku yang dulu hilang dicolong orang itu HP-nya. Kan udah pernah ada postingannya Pungki. Ntar gua WA deh Pungki. Kalau enggak lu DM nomor WA lu. Lu mau ngirim apa undangan nikah? Enggak usah. Enggak usah. Ntar gua baca gua sakit hati. Enggak usah. Om Sani udah follow up buat apa? Mas Yoyo komen mas. Yoyo mana ya? Oh bosnya Surya Bali. Oh siap. Emang mirip sampean mas, jangan-jangan apa anak gua? Nggak apa-apa. Gua angkat anak. Perlu dengan pusat gak mas? Mas Rian Mahendra mas. Iya kan?
lu kan deket nih sama pengusaha-pengusaha bis semua kan. Iya undangan nikah Mas Rian, sombong sih Mas Rian. Jangan dikirimin ke gua Punggi, sakit hati gua ntar bacanya, nggak usah. Lu nggak menghargai perasaan gua menunggu lu selama berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba gua mau lu kirimin undangan pernikahan lu gitu aja. Sadis kamu. Nggak usah. Gua doain lu bahagia aja udah. Katanya semua perusahaan dikirim